Halo Sobat Agromedia. Penonton sekalian dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami, Podcast Agromedia Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Nah, sebelum langkah lebih jauh, kenalan dulu nih sama kami ini. Halo, perkenalkan nama saya Rismawati. Nama saya Tridiana. Nama saya Vera Fenda Junaidi. Saya Anwar Fadullah. Penonton sekalian, pada podcast hari ini kami akan membahas tentang budidaya tanaman hidroponik. Bagi kalian semua yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang budidaya tanaman hidroponik, yuk tonton terus podcast kami sampai akhir. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai budidaya tanaman hidroponik, pada saat ini kami sudah berada di Elkomar Hydroponic Farm dan kami juga sudah ditemani dengan narasumber kami. Kepada narasumber kami dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asep Komurdin, asal saya dari Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Pertanian. Terima kasih. Nah, Sobat Agromedia pasti udah tahu kan kalau hidroponik itu adalah budidaya tanaman menggunakan media air, bukan pakai tanah nih. Tapi dalam budidayanya nih masih aja ada yang harus diperhatikan, seperti tanamannya itu apa saja bisa ditanam, alat dan bahannya apa saja, kemudian OPT dan bagaimana cara mengatasinya, dan teknik nanam itu seperti apa. Nah, daripada makin penasaran, kita lanjut aja yuk. Langsung dijelaskan oleh Bung Asep bagaimana budidaya tanaman hidroponik yang baik dan benar itu seperti apa. Kami persilakan untuk Bung Asep. Nah nih Bung, sebelum itu nih Bung, Iya. mau nanya Bung, kalau Elkomar Iya. Hydroponic Farm itu seperti apa Bung? Apa sih kayak ini tempat ini gitu tuh? Jadi Elkomar Hydroponic Farm itu perusahaan yang bergerak di sektor pertanian modern yang mempertimbangkan kualitas fisik dan gizi dari tanaman tersebut. Gitu. Jadi kalau awal ngebangun ini nih, apa sih Bung motivasinya tuh? Awal mula alasannya tuh Bung? Awal mula motivasi membangun ini ya dari pas ketika kuliah. Awal mulanya membangun kita bertiga. Itu kita tuh satu fakultas, satu prodi dan satu kelas. Itu bertiga ingin membuat suatu usaha. Nah, kebetulan latar belakang kami di bidang pertanian, makanya kami memilih untuk ke hidroponik. Motivasi saya sendiri yaitu untuk berusaha di pas ketika kuliah sambil usaha begitu. Berarti emang bertiga ini nih temen nih Bung ya? Nah, Akrab gitu ya? teman sejalan, akrab gitu semikiran ya? ya dari awal. Iya. Nah, Berarti tujuannya begitu Bung ya? Untuk apa tuh tujuannya? tujuan dari Elkomar sendiri itu tentunya kita kan di budidaya ya. Jadi untuk menghasilkan bahan baku sayuran yang mengunggulkan kualitas sayur itu sendiri begitu. Nah, itu sayuran di sini nih apa aja Bung kalau boleh tahu tuh? untuk jenis sayurannya sebenarnya masih banyak ya kalau di hidroponik. Kalau di sini sendiri itu hanya ada selada. Kebetulan selada itu pasarnya cukup luas, jadi cukup banyak juga diminati. Jadi di sini tanamnya selada. Ya emang sih kalau selada itu kan cocok buat lalapan ya. Nah, iya gitu. Makan apa aja nyambung ya, fleksibel gitu ya. Iya, Betul. Iya Bung, kalau boleh tahu selama menjalankan Elkomar Hydroponic Farm ini apakah ada tantangan atau kesulitannya? Terus bagaimana cara menghadapinya? Untuk tantangan dari awal pembuatan Elkomar ini sendiri kan emang basic kami kan belum ada di hidroponik karena kita kan prodinya agribisnis. Nah, gitu. Nah, untuk tantangan sendiri kita mesti belajar lebih lagi di awalnya. Kita awal-awal juga pertama belajar di media online kayak YouTube, Google. Kemudian berikutnya kita mendatangi orang-orang yang memang sudah dikatakan sukses dalam berhidroponik. Nah, kita mengambil ilmu-ilmu dari situ. Kemudian dari pemasaran juga, emang kita kan awalnya belum punya pasar nih menciptakan ini. Tapi kemudian untuk menciptakan skala industri, alhamdulillahnya kita sudah mendapatkan pasar yang lebih besar gitu. Mantap Bung ya, berarti perjuangannya banyak ya, berarti dari awal sampai sekarang ini ya Bung ya? Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
Kalau boleh tahu juga nih keuntungan pada saat menjalankan Elkomar Hydroponic Farm itu apa saja? Keuntungan sendiri tentunya dari hasil mungkin ya omset. Nah, kalau dari yang lainnya itu relasi, kemudian ilmu, kemudian bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Kayak tadinya kayak belum bisa berhidroponik, datang ke sini untuk belajar, terus bisa menanam baru. Nah, itu bermanfaat lah keuntungannya bagi orang lain. Berarti bukan hanya uang saja Bung ya? Nah, tapi ya bukan hanya materi, uang saja, relasi nah juga gitu. ada ya? Banyak Makanya. berarti emang. Nah, kalau untuk kedepannya nih harapan Bung Asep buat Elkomar itu apa? Untuk kedepannya ini tuh dijadikan tempat untuk belajar bagi anak-anak, biar anak-anak mengetahui kalau pertanian nggak hanya sawah ataupun apa gitu kan. Iya, nah begitu kedepannya menjadi ya sebagai tempat penelitian juga, karena kita perlu perkembangan juga di bidang pertanian, kayak lebih ke teknologinya, lebih ke sistemnya, mungkin ke depan tuh ada gitu kan. Nah, ini jadi tempat seperti itu ke depannya. Ya sih Bung ya, kalau dilihat kan hidroponik itu modern ya Bung ya. Terus Iya, juga nah. kalau emang ada yang mau coba tapi lahan sempit juga bisa sebenarnya Bung ya. Nah, bisa Iya, gitu. Jadi kayak nggak perlu lahan-lahan 1 hektar gitu, nggak Nah, perlu ya. iya, nggak Depan perlu. rumah juga bisa ya, Bung? Nah, depan rumah. Ini kan dikhususkan emang awalnya kan di lahan-lahan sempit perkotaan kan. Nah, muncullah hidroponik sebenarnya. Kalau buat skala industri seperti ini, ya ini buat skala industri. Kalau skala hobi rumahan, ya itu di lahan sempit juga bisa gitu. Ya Bung, nanti paling lanjut ke sesi 2. Sesi selanjutnya. Oke, siap. Baik, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan yang mengenai budidaya sistem hidroponik itu sendiri. Setelah tadi membahas tentang awal mula terbentuknya Elkomar hingga hal-hal yang mengenai Elkomar. Pembahasan tadi juga sangat-sangat menginspirasi, terutama bagi kita kaum muda yang mau memulai bisnis dengan kemauan dan tekad yang tinggi, mau berapapun modalnya dan berapapun bagaimanapun kesulitannya pasti akan diusahakan dengan maksimal, yang tentu akan menghasilkan hasil yang maksimal juga dan baik. Lanjut saja ke pembahasan yang berikutnya mengenai budidaya sistem hidroponik. Nah Kang, ngomong-ngomong dari tadi kan kita udah bahas hidroponik nih. Ya. Sebenarnya hidroponik itu apa sih Kang? Jadi hidroponik itu suatu metode budidaya menanam dengan menggunakan air tanpa menggunakan media tanah dan menekankan unsur hara di air tersebut sebagai nutrisinya. Begitu. Lalu di kondisi apa kita harus memilih untuk cara hidroponik? Kalau misalkan memilih dalam kondisi itu, kita di dalam kondisi ketika kita berada di perkampungan padat penduduk, kemudian di perkotaan yang minim lahan untuk pertanian. Nah, kita bisa untuk memilih sistem hidroponik tersebut untuk melakukan budidaya di sayur atau yang lainnya juga bisa gitu. Oh iya. Nah, terus apa aja sih Kang teknik instalasi dalam hidroponik tuh? Teknik dalam hidroponik itu ada DFT, NFT, kemudian sistem WIC, dan ada rakit apung. Nah, DFT itu sendiri secara sederhananya itu teknik airnya itu menggenang setengah pipa. Nah, sedangkan yang NFT itu ngalir langsung dari genangnya. Nah, kalau rakit apung itu biasanya di kolam. Nah, si tanaman diapungkan dengan menggunakan styrofoam ataupun yang lainnya yang bisa ngapung, nanti si akarnya langsung ke si air itu. Nah, gitu. Kalau sistem WIC itu biasanya menggunakan sumbu. Biasa kalau misalkan ember kecil atau baskom kotak, nah di atasnya dikasih styrofoam, nah dikasih sumbu, itu namanya sistem WIC gitu. Terus Nah, udah. ya. Oh, lalu alat dan bahan apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk kita memulai sistem hidroponik ini? Kalau di sini itu menggunakan pipa ya. Nah, sebetulnya ada khusus yang talang khusus hidroponik. Jadi itu mah tergantung kemana kita akan
pembuatannya atau kemana kita pengen instalasinya, ada yang vertikal, horizontal, kemudian ada di sistemnya yang bagaimana. Nah, menyesuaikan lagi kalau misalkan alat dan bahan. Kalau yang paling utama itu kan pipa, terus kemudian ada pompa venturi, kemudian ada tandon untuk nutrisi, kemudian persiapan benihnya, media tanamnya, dan nutrisi tersebut gitu. Gitu. Terus apa aja sih Kang tahapan dalam memulai hidroponik tuh Kang? Kalau tahapannya kita bisa lihat ini tahapan pertama yaitu persemaian. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama tahap persemaian, kita nyemai benih. Biasanya kita nyemai benih tergantung kebutuhan yang kita inginkan gitu, atau tergantung pasar yang ada. Kalau misalkan pasar membutuhkan selada, kita menanam selada. Nah, kemudian yang kedua itu pindah tanam. Biasanya pindah tanam dilakukan antara umur 3 minggu sampai 4 minggu. Itu masuk ke fase peremajaan. Kemudian pindah tanam ke pendewasaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu pengawasan kualitas, mulai dari pengawasan dari OPT atau pengawasan dari nutrisinya tersebut ketika keberlanjutan menanam itu. Nah, kemudian fase selanjutnya pemanenan. Panen kita itu sortir, ada penyortiran, kemudian lanjut ke terakhir itu pemasaran. Begitu. Oh, jadi kalau yang di sini itu termasuk ke tahap yang penyemaian? Kalau ini penyemaian, masa penyemaian gitu, tahap pertama. Baru penyemaian, iya. Iya. Terus bagaimana sih pemeliharaan tanaman pada sistem hidroponik itu sendiri dari pemilihan benih hingga hingga panen? Nah, pemeliharaannya mulai dari semaian ya. Kita memerlukan benih yang emang cukup baik di iklim tempat kita bertanam. Karena kalau beda daerah biasanya kan beda itu untuk suhunya, untuk apanya gitu, ketinggian pun mempengaruhi. Jadi kita pilih benih yang emang cocok di dataran tersebut atau di iklim tersebut. Untuk selanjutnya itu pemenuhan nutrisi, itu pemeliharaannya tergantung tanaman juga kebutuhannya. Kayak misalkan di sini selada itu kebutuhan di antara kita kan nutrisi pakai ppm ya. Itu kebutuhan ppm-nya cukup di 800 sampai 1000. Kalau misalkan di sawi-sawian atau bayam, kangkung, nah itu di 1000 sampai 1500 ke atas gitu. Nah, untuk pemanenan dan pemasarannya itu kita biasanya disortir kualitas, kemudian pemasarannya kita akan kemana arahnya, mau ke restoran atau ke mall, supermarket atau kemana. Nah, biasanya kalau yang supermarket itu kita packing per pieces, 1 pieces 250 gram. Nah, kalau ke restoran ataupun misalkan pengepul yang lainnya itu bisa per kilo kita jual gitu. Nah Kang, kan ini pakai lubang-lubang ya Kang? Iya. Jarak ideal antar lubangnya itu berapa ya Kang? Jarak ideal untuk hidroponik itu menyesuaikan tanaman juga. Jadi kalau di sini selada ya, kalau selada itu jarak idealnya di 20 sampai 30. Nah, kalau misalkan di bayam kayak kangkung, terus cesim itu di 15 sampai 20 juga cukup untuk jarak tanamnya begitu. Nah, jarak tanam per fase juga beda, kayak di persemaian sama peremajaan dan pendewasaan itu beda. Persemaian misalkan kita nggak ada jarak tanam, kalau di peremajaan itu 10 cm. Nah, masuk ke masa pendewasaan baru di 25 sampai 30 cm jarak tanamnya. Untuk jenis tanamannya apa yang bisa ditanam dengan menggunakan hidroponik jadi? Jenis tanaman itu bisa banyak, mulai dari sayuran, buah-buahan. Contohnya sayuran yang di sini ya selada, cesim, pakcoy, kemudian kailan, sawi samhong, sawi putih, bayam, merah, batik. Kalau buah-buahannya yang udah mulai marak itu di melon. Iya, di sayuran holtinya itu ya di tomat, cabai, dan yang lainnya juga bisa. Iya. Terus cara tumbuh di sistem hidroponik tuh gimana sih Kang supaya bisa tumbuh tuh? Cara tumbuhnya itu intinya akarnya harus kena air. Nah, misalkan ini kan akar ya, ini akar tumbuhan. Nah, ini kan air.
Yang penting si akar kena air itu pasti tumbuh nantinya. Kemudian kita hanya mengawasi di kebutuhan nutrisinya, nutrisi air tersebut. Karena emang menekankan pada unsur yang ada di air, maka kita pemeliharanya cukup di air, melihat nutrisinya. Insya Allah tumbuh bagus gitu. Berarti yang penting tuh ada airnya gitu ya Kang? Nah, ya itu karena Mau sedikit juga gitu gak apa-apa. kalau sedikit juga nggak apa-apa. Oh. Tapi biasanya air itu kita ini lagi buat menghitung kebutuhan tanaman. Buat kualitas air sama jenis airnya itu gimana ya buat hidroponik tuh? Kalau kualitas itu tentunya yang bagus ya buat hidroponik. Nah, bisa aja kayak air kali atau air kolam, kita kan ngitungnya pakai ppm. Nah, pasti setiap air kan ada kadar ppm-nya. Nah, biasanya yang bagus itu yang di bawah 100 ppm gitu. Nah, mungkin yang 300 juga bagus, tergantung unsur apa yang ada di dalam air tersebut. Biasanya kan ada kayak daerah pesisir airnya sedikit ini pH-nya gitu kan. Terus daerah mana yang ada air singkara. Nah, kemungkinan ada beberapa ini juga masalah kalau misalkan kualitas airnya seperti itu. Nah, kita usahakan kualitas airnya yang bagus, bening lah. Terus ppm-nya di bawah 100 gitu. Nutrisinya yang digunakan itu apa saja Bang? Nutrisi untuk hidroponik itu ada namanya A sama B, AB mix. Nah, gitu, AB mix. Itu aja untuk penggunaan nutrisinya. Sama untuk pemberian nutrisinya itu kalau yang penyemaian ini sama diberi nutrisi juga atau cukup dengan air saja? Kalau di sini dari persemaian umur 5 hari, 1 minggu juga udah dikasih nutrisi sama kayak yang pendewasaan gitu. Baik, sekarang kita kan udah beranjak nih ke tempat yang apa ini bagian pendewasaan Ya, tadi pendewasaan, dari yang persemaian. penyemaian ya. Masih di pembahasan nutrisi ya tadi. Jadi sesering apa sih nutrisi itu diganti atau ditambahkan di ini di depan? Untuk penggantian itu biasanya kita kuras dalam jangka waktu 1 kali panen atau di 45 hari, 50 hari lah. Nah, untuk penambahan nutrisi itu biasanya kita tambahkan tergantung ke penurunan nutrisi itu. Misalkan nutrisinya berkurang baru kita tambahkan. Kalau misalkan nutrisinya enggak, ya berarti kita enggak ditambahkan gitu. Ini kan pakai sistem hidroponik ya Bang. Cara pemberian nutrisinya itu gimana ya Bang? Untuk pemberian nutrisinya itu langsung aja jadi AB mix. Dilarutkan kan tadi A sama B tuh. Nah, dicampurkan ke tandon nutrisinya, ke baknya langsung aja. Gitu. Berarti satu nutrisi tuh buat semua lahan gitu ya Bang? Iya, satu nutrisi karena di sini satu tandon, jadi satu kebun satu tandon, jadi cukup di tandon itu bak untuk satu kebun ini. Gitu. Ini Bung, kalau misalnya ya kan di hidroponik itu memakai nutrisi AB mix yang tadi. Kalau semisal nutrisi itu nggak ada, jadi diganti pakai yang apa sih Bung? Buat ini tuh yang di sawah. Yang NPK. Iya, pakai NPK yang itu bisa nggak Bung? Sebenarnya bisa saja karena kandungan dari AB mix sendiri itu kan ada NPK-nya. Cuma ke pertumbuhan ada unsur-unsur yang emang lebih kompleks di AB mix gitu. Nah, jadi ke pertumbuhannya kurang maksimal aja nanti gitu. Jadi emang lebih baik itu pakai AB mix ya. Nah, iya karena lebih kompleks unsurnya. Ngomong-ngomong Bung, ini kan tertutup ya Bung pakai Iya. greenhouse. Kira-kira ada nggak sih Bung ada hama yang menyerang atau gitu? Kalau untuk hama masih ada. Ini pemasangan greenhouse, insect net ini hanya meminimalisir. Kalau misalkan hama itu tetap ada, cuma nggak terlalu banyak. Jadi cuma diminimalisir aja gitu. Nah, Kalau yang biasa ditemukan itu hama apa hasilnya? kalau biasa ditemukan di selada ini khususnya itu ada ulat, terus belalang, sama kalau misalkan udah parah biasanya itu ada di kutu-kutuan, cuma jarang di selada, paling ulat, seringnya ulat.
Kalau yang di misal di airnya tuh kalau nggak keganti atau gimana itu bisa ada hama juga sih. Itu ke jamur nantinya. Oh, jangan. Iya, harusnya ke jamur. Nanti ya maksudnya ada lagi bisa ke penyakit busuk batang, busuk akar, atau misalkan jamuran kayak mata kodok kayak gitu tuh. Nah, ngaruhnya nanti ke situ. Buat cara pengendalian hamanya gimana, Bung? Pengendalian hama ini di sini manual aja sih. Jadi kita awasin, kita lihat misalkan ada tanda-tanda ada hama, kita ambil sendiri manual gitu. Jadi nggak ada perlakuan yang Nggak ada. Berarti nggak pakai pestisida juga ya? Iya, nggak ada. Kalau di sini pakai sistemnya NFT. Mungkin yang lain juga ada yang DFT gitu kan, rakit apung atau sistem WIC. Cuma kalau untuk skala industri biasanya di NFT kebanyakan. Nah, rakit apung juga ada gitu. Buat kelemahan sama kelebihannya itu apa, Bung, di NFT? Di NFT sendiri itu kelemahannya ya, kekurangannya itu ketika mati lampu itu jadi nggak ada aliran air, jadi si tanaman pasti layu kalau siang hari. Nah, keuntungannya itu sirkulasi oksigen itu banyak, kemudian dari hama juga mengurang dari jamur karena emang airnya kan ngalir nggak tergenang gitu. berarti si listrik itu juga harus tetap nyala gitu ya, Bung? Iya, harus tetap nyala kalau NFT 24 jam full. Kan ini Bung, tanamannya udah masuk tahap pendewasaan ya tadi. Iya. Jadi untuk proses panennya sendiri itu bagaimana ya, Bung? Untuk panen cukup mudah, tinggal ditarik aja. Nah, boleh dicoba. Nah, barangkali. Mana? Nah, tinggal ditarik aja. Nah, begini. Ini untuk akar, ya untuk akar juga ini dibawa di kilo, ya dijual. Jadi nggak dipotong, nggak dibuang. Berarti cuma dibersihin aja ya, Bung? Ya untuk pemanennya seperti ini aja udah. Gitu. Nah, kira-kira, Bung, kalau cara penanaman hidroponik sama yang biasa di tanah itu ada perbedaan nggak, Bung? Dari segi harga atau kualitas gitu? Perbedaan tentunya ada, dari segi harga ada. Tentunya hidroponik kan memerlukan biaya yang tinggi, jadi pasti harganya juga lebih tinggi. Untuk kualitas hidroponik itu lebih bagus daripada konvensional, karena emang pengendalian kualitasnya kan di sini ekstra gitu tuh daripada yang di tanah gitu. Nah, untuk umur pemanenan juga lebih cepat dibandingkan yang di tanah. Untuk pemasaran biasanya dari Elkomar kemana ya, Bu? Untuk pemasaran alhamdulillah sekarang udah ke resto-resto sekitaran Cirebon, Kuningan, kemudian ke Jogja Group, kemudian ada ke pengepul juga, ada ke yang pedagang-pedagang kayak kebab, ayam geprek kayak gitu juga. Nah, Biasanya dari sekali panen itu menghasilkan berapa? sekali panen itu kita di sini kapasitas per hari itu 10 kilo kebun di sini. Nah, jadi solusi dari kita untuk memenuhi kebutuhan yang ada, kebutuhan pasar, karena memang kebutuhan cukup banyak, kita mengambil kebun mitra yang ada di Kuningan. Jadi ada 3 kebun mitra yang sekarang bermitra dengan Elkomar sendiri begitu. Nah, kira-kira, Bung, kalau untuk pemula nih, saran dari Bung sendiri, kira-kira berapa sih, Bung, buat mendirikan gitu, greenhouse kayak gini buat Pemula gitu ya. Iya. Nah, untuk mendirikan greenhouse, kalau pendirian greenhouse sendiri itu didirikan karena modal ya. Iya. Jadi kita lebih baik lihat modalnya dulu ada berapa, baru kita bikin yang seperti apa. Daripada kita misalkan punya modal segitu, kita pengen bikin yang ini nanti meledak takutnya. Nah, jadi menyesuaikan aja ke modal untuk pembuatan greenhouse ini, begitu. Kalau dari keuntungan nih, Bung, jadi dari awal mungkin hingga sekarang gitu, Ya. berapa sih keuntungan yang didapat gitu? Keuntungan itu relatif ya, karena emang kita nggak stabil dan maksimal panen terus, pasti ada gagalnya kalau nggak ada kena hama gitu kan.
Nah, alhamdulillah keuntungan itu bisa 100% dari modal. Begitu. Untuk keuntungannya sendiri. Nah, untuk kayak biaya itu bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi tergantung kebutuhan kebun kita. Nanti gimana caranya kita untuk memanage biaya tersebut begitu. Untuk Bung sendiri kira-kira merekomendasikan nggak sih buat para petani muda untuk menjalankan bisnis hidroponik ini? Rekomendasi kalau dibilang untuk rekomendasi, karena ini kan pertanian modern terus berkelanjutan dan jangka panjang gitu. Nah, tetapi balik lagi ke ke lingkungan atau ke masing-masing pada pengen enggak gitu tuh ke hobinya. Takutnya cuma ngelihat keuntungan tapi tidak punya basic ke hidroponik sendiri, ya hancur juga gitu. Jadi kalau misalnya mau nanam ya nyari dulu, tanya-tanya ke yang berpengalaman gitu tuh bagaimana caranya gitu, terus baru dilaksanakan gitu. Kalau untuk pemula pertama itu mending sistem-sistem yang sederhana aja dulu, kayak sistem wick atau yang di styrofoam bekas, yang di botol. Nah, itu bisa semua. Nah, nanti kalau misalkan udah tahu, ya sekalian ditelitilah di situ, melakukan penelitian. Cocoknya apa nih tanamannya gitu kan, cocoknya gimana, sistemnya apa. Nanti ketahuan semua, baru buka yang sistem kayak gini, industri gini gitu. Mungkin dicukupkan untuk podcast hari ini mengenai hidroponik, sistem hidroponik ini. Iya. Dari tadi telah membahas dari apa itu hidroponik, sistem yang digunakan, tekniknya, nutrisi yang digunakan juga sampai pemanenan. Semoga itu bisa menjadi motivasi juga bagi petani-petani muda yang mau memulai bisnis yang sama gitu. Terus terima kasih juga kepada Bung Asep telah memberikan ilmunya, juga menyempatkan waktunya bagi kami untuk mengisi acara podcast ini. Ya, menarik sekali ya topik tentang hidroponik ini. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita akhiri sampai sini dulu. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share channel Hipmagro UGJ, dan jangan lupa follow IG Hipmagro UGJ juga. Nah, jika kalian masih ingin tahu lebih lanjut mengenai hidroponik ini, bisa langsung cek YouTube-nya Budaya Wawasan dan IG Elkoma Hidroponik Farm. Sekian dari kami. Sampai jumpa Sobat Agromedia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.